Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kita masuk ke bab yang ke-8, At-Tarhib min katmil ilm, yaitu ancaman dari menyembunyikan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamah uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanah wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihih wal Baihaqi wa rawahu al-Hakim binahwihi wa qala sahihun ala syarti syaikhaini wa lam yukhrijah. Fi riwayatin Ibnu Majah, ma min rajulin yahfadhu ilman fayaktumuh illa ata yaumal qiyamati maljuman bilijamin minan nar. Hadis yang ke-120 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka akan diberikan pada hari kiamat penutup mulut dari api neraka. Dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankannya, dan Ibnu Majah serta Ibnu Hibban dalam sahihnya. Demikian pula Baihaqi dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Dan dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafaz, tidak ada seorang pun yang hafal ilmu lalu ia menyembunyikannya, kecuali ia datang pada hari kiamat dalam keadaan mulutnya ditutup dengan penutup neraka, penutup dari api neraka. Hadis selanjutnya, wa an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Rawahu Ibnu Hibban fi sahih wal Hakim wa qala sahihun la ghubar alaih. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan bungkam mulutnya pada hari kiamat dengan penutup mulut dari api neraka. Dikeluarkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim juga, dan berkata sahih, tidak ragu lagi. Dari Abu Hurairah juga hadis yang selanjutnya 122, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yata'allamul ilm thumma la yuhaddits bih kamathal ladzi yaknizul kanza thumma la yunfiqu minhu. Rawahu Tabarani fil Awsat wa fi isnadihi Ibnu Lahiyah. Perumpamaan orang yang menuntut ilmu lalu ia tidak menyampaikannya seperti orang yang menumpuk harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi keluarkan Tabrani dalam Al-Awsat. Hadis-hadis ini, akhi, saudaraku sekalian, menunjukkan akan haramnya menyembunyikan ilmu. Namun ilmu seperti apa yang tidak boleh disembunyikan? Syekh Utsaimin rahimahullah, ia berkata ketika beliau ditanya tentang masalah ini, kata beliau, kitmanul ilm yakunu bi ikhfa'i hina tad'u al-hajatu ila bayani, wal hajatu allati tad'u ila bayani al-ilmi bis su'ali imma bilisanil hali wa imma bilisanil maqali. Menyembunyikan ilmu itu dengan cara tidak memberikannya ketika dibutuhkan untuk menjelaskannya. Dan kebutuhan
ya, untuk menjelaskan ilmu itu terkadang dengan cara ditanya. Ya. Baik pertanyaan itu sifatnya dengan keadaan ataupun pertanyaan itu dengan lisan. Apa maksudnya pertanyaan dengan lisan? Kata beliau, fasu'al bilisanil hal an yakuna nas ala jahlin fi dinillah. Pertanyaan dengan keadaan, contohnya dia melihat di masyarakatnya ya orang-orang bodoh terhadap agama Allah. Ya. Bima yalzamuhum, terutama dalam perkara-perkara yang wajib mereka lakukan berupa bersuci, sholat, zakat, puasa, berhaji, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim. Dia lihat masyarakatnya misalnya tidak paham itu, maka fayajib hina idzin bayanul ilm, maka pada waktu itu dia wajib menjelaskan ilmu, harus itu. Ya. Ini namanya lisanul hal, artinya keadaannya yang mengharuskan dia wajib untuk menjelaskan ilmu kepada manusia, karena kebodohan manusia terhadap ya perkara-perkara yang Allah wajibkan, ya, berupa salat, berupa tauhidullah jalla wa ala, ya, karena misalnya di masyarakatnya tersebar kesyirikan, maka wajib dia menjelaskan kepada manusia ya tentang hakikat tauhid. Banyak orang misalnya di tempatnya tidak paham sholat, wajib dia untuk menjelaskan tentang hakikat sholat. Ya, ini dengan keadaan. Au bilisanil maqal bi an yas'alaka insanun an mas'alatin min masailid din. Adapun pertanyaan dengan lisan, kata beliau, yaitu ada seseorang datang kepada kamu bertanya tentang suatu perkara agama. Wa anta ta'rifu hukmaha, dalam keadaan kamu tahu hukumnya, paham, dan sudah kamu pelajari. Fal wajib alaika an tubayyina, maka kewajiban kamu adalah itu kamu menjelaskannya kepada dia. Wa man katama ilman mimma 'allamahu Allah fa huwa 'ala khatarin 'azim, maka siapa yang menyembunyikan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya, maka ia berada dalam bahaya besar. Ya. Nah, saudaraku sekalian, dua keadaan ini yang diwajibkan, harus menjelaskan ilmu, tidak boleh menyembunyikan. Ya. Adapun ilmu-ilmu yang sunnah atau bahkan ilmu-ilmu yang mubah seperti ilmu-ilmu dunia, maka yang seperti ini ya tidak wajib. Ya. Kata beliau, amal ilmu dunyawi, adapun ilmu yang sifatnya dunia, fataqaddam annahu min furudil kifayat walam naqif ala man aujaba ta'limahu yalil ghair wujuban ainiyan. Ya, adapun ilmu dunia, maka sudah kita jelaskan bahwa itu hukumnya fardu kifayah, dan kami tidak mendapatkan ada ulama yang mewajibkan untuk menjelaskannya secara fardu ain. Ya, tapi itu hukumnya fardu kifayah saja. Artinya kalau sebagian orang tidak mempelajarinya, semuanya dosa. Maka berarti ada orang-orang yang harus mempelajarinya. Nah, keadaannya sesuai dengan ya hukumnya tentunya, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau ternyata itu ilmunya ilmu yang sifatnya fardu kifayah, fardu ain, maka wajib kita jelaskan, tidak boleh disembunyikan. Maka ikhwatul Islam, siapapun kita yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah itu kita berusaha untuk menyampaikan kepada manusia. Ya. Namun ada keadaan yang kita boleh untuk menyembunyikan ilmu. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa yahrumul kitman illa li'udhrin, haram menyembunyikan ilmu itu kecuali kalau ada uzur. Seperti apa? Ka khaufin min zalimin, ya seperti takut dari orang yang zalim untuk menzalimi dirinya. Au khaufi fitnah ala sami' wa nahwi dzalik, atau khawatir muncul fitnah yang lebih besar.
dari menyampaikan ilmu. Ya, seperti halnya Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, tahukah kamu hai Mu'adz, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW sabda, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya yaitu hendaklah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, afal ubashiru bihin nas? Boleh enggak aku sampaikan kepada orang sebagai kabar gembira buat mereka? Kata Rasulullah, jangan. Ya, fayattaqilu, khawatir mereka enggak mau beramal. Mereka salah paham terhadap hadis ini. Dikira cukup tauhid udah. Akhirnya kemudian hanya sebatas mengandalkan tidak berbuat syirik. Akhirnya mereka malah berbuat dosa dan menganggap remeh dosa. Kemudian akhirnya mereka tidak beramal. Kenapa? Rupanya karena salah dalam memahami hadis tersebut. Maka di sini Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan. Kenapa? Dikhawatirkan akan muncul fitnah yang lebih besar. Maka ini dua keadaan yang dibolehkan kita untuk menyembunyikan ilmu, saudaraku sekalian. Azan ya Allah wa iyyakum. Baik ya ikhwah, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab yang ke-9. Itu at-tarhib min an ya'lam wa la ya'mal bihi wa yaqulu ma la yaf'aluh. Ancaman dari orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ancaman juga buat orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak amalkan. Saudaraku sekalian, agama kita ini tegak di atas dua, ilmu dan amal. Hanya berilmu tapi tidak beramal pincang. Ini seperti halnya orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak beramal. Yang kedua, saudaraku sekalian, kalau ada orang beramal tapi meninggalkan ilmu, akhirnya dia akan beramal seenaknya, tidak sesuai dengan syariat Allah Jalla wa'ala, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini pun ditolak. Maka agama Islam tegak dengan dua perkara. Apa itu? Ilmu dan amal. Itulah yang selalu kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dibenci dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Rasulullah SAW menafsirkan, siapa itu yang dibenci? Itu Yahudi. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Siapa yang sesat? Itu Nasrani. Kenapa? Karena mereka beramal tapi tidak berilmu, tidak mengamalkan artinya beramal tanpa ilmu. Berarti hakikat ihdinas siratal mustaqim, hakikat siratal mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal inilah Allah akan tegakkan Islam. Allah akan menangkan Islam. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dengan membawa huda, itu hidayah berupa ilmu. Wa dinil haqq,
yaitu berupa amal. Maka dengan ilmu dan amal ini Allah menginginkan apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Untuk Allah menangkan, Allah tampakkan di atas seluruh agama. Masya Allah. Saudaraku sekalian, maka kapan saja umat Islam pincang ya tidak mengumpulkan dua perkara ini, berarti Allah tidak akan menangkan mereka. Saudaraku sekalian, makanya Allah benci, Allah murka ya ikhwah, ya kepada orang yang mengatakan sesuatu yang ia tidak amalkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Betapa besarnya kemurkaan Allah, kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan. Masya Allah, subhanallah. Ya ikhwah, saudaraku seiman, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kewajiban kita adalah setiap kali kita menuntut ilmu, niatkan. Ya, niatkan untuk mengamalkannya. Bukan untuk berbangga-bangga dengan banyaknya ilmu, bukan. Maka kalau kita menuntut ilmu, niatkan agar kita bisa mengamalkan ilmu dan kita berdoa kepada Allah. Ya, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu. Jangan kemudian menjadi syubhat. Maksudnya syubhat bagaimana? Ya, ada sebagian orang tidak mau menuntut ilmu dengan alasan katanya takut tidak bisa mengamalkan ilmu. Akhirnya gara-gara alasan itu ia tidak menuntut ilmu, dia pun tidak mengamalkan ilmu. Kelas dia jauh dari ilmu dan amal. Akhirnya dia bersama ya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham. Ya. Hanya karena terkena syubhat pemikiran seperti itu ya. Allah menyuruh kita menuntut ilmu. Dan Allah tidak memberikan alasan. Ya, seseorang tidak menuntut ilmu selama Allah berikan kepada dia kemudahan-kemudahan. Allah wajibkan kita, Rasulullah pun mewajibkan kita menuntut ilmu. Dan Allah pun juga mewajibkan untuk mengamalkan ilmu. Maka dengan ilmu dan amallah seorang manusia sampai kepada derajat yang tinggi, ya, derajat kepada kesempurnaan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, maka dari itu ya ikhwah, saudaraku seiman, kewajiban kita adalah kita berusaha terus menuntut ilmu dan berusaha terus mengamalkan ilmu ya akhi dalam kehidupan kita. Allah itu kebaikan buat kita. Kemudian beliau di sini ya membawakan hadis yang ke-123 an Zaid bin Arqam radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa huwa qit'atun min hadis. Dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhoinya, adalah Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tak pernah kenyang, yaitu hawa nafsu yang tak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ternyata saudaraku, Rasulullah SAW berlindung dari 4 perkara ini. Yang pertama Rasulullah berlindung apa? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Ada 2 makna saudaraku. Yang pertama yaitu ilmu ya yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti misalnya antum ya menuntut ilmu sihir dan yang lainnya, ini jelas bermudarat, sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya. Demikian pula ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Kalau kita tidak tahu pun nggak masalah, tidak membahayakan kita.
Maka ilmu-ilmu seperti ini ilmu yang nggak ada manfaatnya, saudaraku. Dan kita ya jangan menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Pengetahuan-pengetahuan yang tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di kuburan kita nanti. Ya, pengetahuan-pengetahuan yang tidak menambah keimanan sama sekali. Maka yang seperti ini ya tidak perlu kita menyibukkan diri dengannya. Ya. Atau yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat adalah yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Ya. Hakikat ilmunya sih bermanfaat, tapi karena kita tidak mengamalkannya, akhirnya tidak bermanfaat buat diri kita. Akhirnya kita na'udzubillah nas'alullah salamata wal afiyah, kita malah diseret ke dalam api neraka dengan ilmu tersebut. Maka dari itu saudaraku sekalian, ya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari dua perkara ini, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, baik itu dari sisi ilmunya memang tidak bermanfaat, atau karena ilmu tersebut tidak diamalkan ya oleh kita, saudaraku. Kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW berlindung wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena hatinya keras. Dan kerasnya hati tentu saudaraku sekalian adalah akibat maksiat yang dilakukan. Wallahi ya akhi, maksiat itu ya akhi, ya mengeraskan hati ya akhi. Maka kalau kita ternyata ya hatinya keras ketika sholat, tidak bisa khusyuk, ya hati kita juga ketika membaca Al-Quran tidak merasakan kenikmatan. Ya ketika kita sholat maunya cepat aja, gimana caranya ya supaya cepat selesai udah. Seakan-akan sholat itu beban buat hidup kita. Ya kita tidak merasakan kenikmatan sholat sama sekali. Kita baca Quran juga ya kayak beban banget. Kita tidak bisa merasakan bagaimana munajat yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan saudaraku bahwa hati kita ini berarti keras ya akhi. Ya kalau hati kita keras ya akhi, itu musibah. Wallahi musibah. Jangan biarkan kita memiliki hati yang keras. Ya. Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Allah mengatakan, belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk dengan mengingat Allah? Belum saatnya kah? Sampai kapan kita akan terus membiarkan hati kita keras, saudaraku? Hanya karena untuk demi mengejar dunia, mengejar kesenangan yang sifatnya fana dan tidak abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kaum mukminin, belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka khusyuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kita terkadang lebih khusyuk dengan nyanyian dan musik dibandingkan kita khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku sekalian, lalu Allah mengingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah kaum mukminin itu ya seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Ya. Fafala alaihimul amad, di mana waktu berlalu panjang kepada mereka. Faqasat qulubuhum, rupanya dengan panjangnya waktu hati mereka menjadi keras. Subhanallah. Akhi, kita tidak ingin akhi, panjangnya waktu itu malah membuat hati kita semakin keras. Di awal-awal hijrah, ya hati kita khusyuk, masya Allah. Baca Quran aja sampai nangis di awal-awal hijrah tuh. Setelah bertahun-tahun lewat, hati kita malah keras. Ya. Tidak lagi merasakan nikmatnya baca Quran, tidak lagi merasakan nikmatnya tahajud. Itu akibat daripada apa ya akhi? Hati kita semakin keras ini.
Kalau kita dapatkan itu pada diri kita, wallahi musibah, wallah. Seharusnya semakin kita banyak ngaji, semakin lama ngaji, semakin kita tunduk kepada Allah, semakin hati kita khusyuk, semakin kita takut kepada Allah. Ya, bukan malah kita semakin jauh dari Allah Jalla wa Ala. Maka itulah Rasulullah SAW berlindung, ya akhi. Wa min qalbin la yakhsha. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tak pernah kenyang, nggak pernah merasa qanaah, nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas dengan yang Allah berikan. Ya, padahal sudah diberikan kepada dia nikmat, masya Allah, tapi dia serakah, nggak pernah ada kenyangnya, nggak pernah ada puasnya. Ya, terus dia mengejar dan mengejar. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang, boleh. Ya, kalau memang tujuannya adalah untuk ya bersedekah, untuk menolong orang-orang susah, orang-orang fakir miskin, ya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Kalau memang niatnya seperti itu, silahkan, nggak masalah, masya Allah. Itu kebaikan yang besar. Ya, maka ya ikhwah, kita sangat dianjurkan ya akhi untuk mempunyai jiwa qanaah. Apa itu qanaah? Merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit. Ya, kata para ulama, harta yang sedikit yang disyukuri itu lebih baik daripada harta yang banyak melimpah ruah tapi ternyata ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, hati yang tidak qanaah akibat terlalu mengharapkan dunia. Makanya hati akan menjadi qanaah kapan? Ketika akhirat lebih besar di hatinya, lebih ia harapkan daripada dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kana tammul akhirah thabbata Allahu alaihi amrah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah, rawahu Tirmidzi. Siapa yang keinginan terbesarnya, kata Rasulullah, kehidupan akhirat, maka dunia akan maka ya Allah akan kokohkan urusannya, masya Allah. Artinya dia akan kuat, tegar dan istiqomah di atas ketaatan. Ya. Dan Allah akan jadikan hatinya kaya raya. Ya. Selalu qanaah dan merasa puas. Dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Masya Allah, subhanallah. Kemudian Rasulullah berdoa, wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan ya Allah. Kenapa doa kita nggak dikabulin? Rupanya kita banyak makan yang haram. Ya, karena sesuatu yang haram yang kita makan itu membuat doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW, ya dzakara rajul asy'atha aghbar, ya yutilus safar, yamuddu yadayhi ila sama, ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, kata Rasulullah. Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dia safarnya panjang, rambutnya kusut dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabb. Sementara kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia diberi gizi dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doa orang seperti itu, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya. Atau doa kita nggak diijabah gara-gara apa? Gara-gara rupanya kita tergesa-gesa. Ya, kita pengen agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah. Padahal kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya. Doa seseorang itu pasti dikabulkan selama, kata Rasulullah, dia tidak tergesa-gesa.
Terkadang kita ya berdoa udah setahun, udah 2 tahun, kok Allah tidak kabulkan doa saya. Ngambek sama Allah. Udahlah. Ya. Sepertinya memang Allah tidak sayang lagi sama saya. Kecewa dia sama Allah. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai ada yang murtad gara-gara itu ya. Ya, ada orang yang murtad dari agama Islam, ketika ditanya, kenapa kamu murtad pindah agama? Katanya, saya udah kecewa sama Allah. Masya Allah. Gara-gara ada doanya yang belum dikabulkan sama Allah. Padahal mungkin berapa banyak doa-doa yang sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi gara-gara 1 dan 2 doa yang dia memang gara-gara dia sendiri sebetulnya. Ya, Allah mengabulkan doa itu dengan ilmunya ya, akhi. Bukan mengikuti keinginan hamba, bukan. Karena Allah Maha tahu. Allah yang paling tahu kapan doa itu paling tepat dikabulkan. Makanya kalau kita berdoa sama Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, serahkan ijabahnya kepada Allah. Kapan waktu yang paling tepat, Allah yang paling tahu. Jangan maksa Allah, ya Allah, cepetan dong. Jangan lama-lama. Ya, kadang kita begitu ya, akhi. Kita berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya udah. Ya, maka dari itulah, ya kalau kita supaya tidak bosan dalam berdoa, pertama, ketika kita berdoa yakinlah bahwa Allah itu akan ijabah. Lalu serahkan kapan waktu ijabah yang paling tepat, serahkan kepada Allah. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, doa seseorang itu akan dikabulkan dengan 3 cara. Yang pertama, diberi apa yang ia minta. Yang kedua, atau disimpan di surga. Dan yang ketiga, yaitu diselamatkan dari mara bahaya. Ya, terkadang kita minta sesuatu, kita anggap itu baik buat kita. Tapi menurut Allah itu tidak baik. Dengan ilmu Allah yang sangat luas sekali. Sementara kita ilmunya sangat lemah sekali. Ternyata Allah tidak kabulkan di dunia. Allah simpan di surga. Ya. Tapi terkadang Masya Allah, ya kitanya karena tergesa-gesa ya akhi, kita mudah suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini bagaimana akan dikabulkan doanya? Maka dari itulah, ya subhanallah, doa ini luar biasa sekali. Ya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari jiwa yang tak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, demikian saudaraku sekalian, ya. Baik, saya kira cukup ya pada pagi hari ini. Kita lanjutkan. Nah. Iya. Baik, syukuran jazakallahu khair. Demikian para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan dimanapun Anda berada, pembacaan hadis-hadis dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua, dan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa kita amalkan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu dari layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, keluarga saya sebagian besar belum paham akan sunnah. Bahkan mungkin tidak ada yang paham akan sunnah kecuali saya dan istri. Ketika saya berkumpul dengan keluarga saya banyak diam, seolah saya memang paling tidak berilmu. Banyak hal-hal yang mereka kerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah tidak saya ingkari. Entah kapan saya bisa memberikan ilmu kepada mereka untuk mengingkarinya, tapi setidaknya saya mengingkarinya dalam hati. Apakah saya termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu? Iya. Ketika hati kamu tidak ada keinginan untuk menyampaikan, kamu termasuk orang yang menyembunyikan.
Namun tentunya untuk menyampaikan butuh waktu. Ya, mungkin tidak sekarang. Akan tetapi kamu harus ada usaha untuk suatu ketika kamu bisa sampaikan. Sekarang ini harus kamu lakukan pendekatan dulu. Ya, pendekatan ya, dengan akhlakul karimah antum, dengan antum juga silaturahim kepada mereka, ya, memperlihatkan kebaikan dengan memberikan hadiah dan yang lainnya. Lalu kemudian mulailah, ya, setelah antum lakukan itu semua, sampaikan dari yang paling urgen dulu, masalah tauhid, ya, dan bahaya syirik. Mulai dari yang paling penting dulu, al-ahamu fal-aham, ya. Kemudian setelah kita pahamkan tentang masalah tauhid, kita sampaikan, dan mereka alhamdulillah bisa paham. Mulai kemudian pahamkan mereka tentang sunnah Rasulullah SAW. Yang jelas, ya, kewajiban antum yang pertama adalah menuntut ilmu dulu yang sampai matang, ya, sampai kuat keilmuan kamu, sehingga ketika kamu menyampaikannya itu dengan hujjah, dengan ilmiah, ya. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan yang kedua, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan, ya Ustadz, saya sedang kuliah di suatu universitas di mana saya belajar di fakultas yang di situ terpaksa harus belajar ilmu filsafat dan ilmu kalam. Saya mengetahui seorang muslim tidak boleh mempelajari ilmu tersebut, dan saya mendapatkan hidayah sunnah ketika sudah masuk kuliah. Jadi apa hukumnya saya belajar ilmu tersebut, Ustaz? Walau saya mengingkarinya, tujuan saya hanya ingin menyelesaikan kuliah secepatnya. Apakah saya tetap dikatakan berdosa mempelajari ilmu tersebut? pada asalnya mempelajari ilmu tersebut adalah haram. Ini difatwakan oleh para ulama-ulama besar. Bahkan perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini penting, masyhur. Ya, kata Imam Syafi'i, "Lam yubtal mar'u bi kulli dzambin siwa syirk." Ya. Seseorang itu melakukan dosa-dosa selain syirik itu lebih ringan daripada dia mempelajari ilmu kalam, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu filsafat, ya, ilmu-ilmu yang hanya sebatas dengan akal-akalan semata, karena itu bisa merusak agama kita, ya, dan akidah kita. Ya. Lalu bagaimana keadaannya? Saya sedang kuliah nih, Ustadz. Ya. Kewajiban kamu yang pertama, kamu harus mendalami ilmu syariat ini. Terus menuntut ilmu. Adapun ketika kamu memang harus masuk ke kelas, ya, usahakan kamu tidak usah mendengarkan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh guru kamu di kelas itu. Ya, tutup telinga kamu dengan apa kek. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal dahulu ketika melewati majelis kaum Mu'tazilah, maka Imam Ahmad menutup telinganya. Lalu kemudian Imam Ahmad berkata, hati ini lemah sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, mengerikan sekali. Ya. Maka semaksimal mungkin jangan sampai syubhat itu masuk ke hati kita. Karena banyak orang yang, ya, tersesat jalannya gara-gara menganggap remeh masalah itu. Telinganya dibuka ke semua, ya, pemikiran walaupun itu menyimpang. Akhirnya kemudian ia terkena syubhat, dan kemudian akhirnya ia tersesat jalan. Ya, tentu ini sangat berbahaya sekali, saudaraku sekalian. Nah, demikian. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan, Ustadz, mohon kiat-kiat atau tips atau nasihat bagi seseorang yang baru hijrah agar bisa tetap istiqomah. Karena saya lihat tidak sedikit juga mereka yang tadinya hijrah kepada sunnah ternyata kembali kepada keadaan semula, artinya mereka tidak menuntut ilmu kembali. Ya, kenapa sampai ada orang yang tadinya hijrah balik lagi kepada keadaan yang semula?
Karena pertama niatnya kurang kuat. Ya. Namun di sana ada niat lain selain hijrah. Ya. Ketika niatnya tidak kuat untuk benar-benar bisa hijrah, maka akan sangat mudah patah. Sangat mudah patah. Tapi kalau orang yang azam dan niat dia untuk hijrahnya kuat sekali, menghadapi rintangan-rintangan dan ujian ini, dia akan terus hadapi. Seperti halnya Salman Al-Farisi. Ya, ketika perjalanannya mencari kebenaran, antum baca deh tentang kisah bagaimana Salman Al-Farisi mencari kebenaran. Qadarullah ya, di awal-awal tuh beliau menemukan pendeta-pendeta atau ahli ibadah-ibadah yang buruk. Ya, yang suka memakan harta manusia dengan tanpa hak. Tapi subhanallah, Salman Al-Farisi, ya, hal itu tidak menyebabkan beliau berhenti dari mencari kebenaran. Nah, kenapa? Karena memang keinginannya sangat kuat sekali mencari kebenaran. Yang kedua, biasanya akibat pergaulan. Dia sudah hijrah tapi salah bergaul. Ya. Ketika dia salah bergaul, akhirnya dia terkena syubhat pemikiran. Yang ketiga, dia tidak berusaha untuk dia hadir di majlis ta'lim. Ada orang hijrah, setelah hijrah pengennya tampil. Ya. Wah, orang seperti ini bagaimana dia akan bisa ya hijrahnya benar, saudaraku sekalian? Harusnya ya orang yang hijrah, dia yang harus dia lakukan paling utama adalah duduk di majelis ta'lim, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, perdalam Al-Qur'an dan hadis dengan berguru kepada guru-guru yang lurus akidah dan manhajnya. Iya. Terus dia perdalam sampai betul-betul dia faham tentang hakikat akidah yang benar, agama yang benar. Adapun kemudian ya, ketika kita hijrah lalu kita malas-malasan menuntut ilmu, walaupun kita hadir di majlis ta'lim tapi hati kita ya sebetulnya malas ya untuk menghadirinya, atau kita hijrah tapi hijrahnya nggak 100%, masih ngikutin hawa nafsu, ya masih pilih-pilih, ya yang sesuai dengan selera diambil, yang nggak sesuai tinggalkan. Maka yang seperti ini saya katakan sebetulnya dia belum berhijrah secara total ya. Makanya hijrah itu harus total. Allah yang mengatakan demikian, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total. Jangan sebagian-sebagian. Ya. Jangan sebagian-sebagian, sebab kalau kita sebagiannya ini yang membahayakan kita, yang merusak keimanan kita dan hati kita dan hijrah kita, saudaraku sekalian. Demikian, wallahu a'lam. Nah, insyaallah, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz, sangat bermanfaat sekali. Dan 3 pertanyaan telah kita ajukan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silakan. Di ujung telepon sudah ada yang menunggu, mungkin Bapak dari Bogor ya, betul? Ya, betul. Iya, silakan Pak, pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Istri saya rahimahullah baru meninggal 1 bulan yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu. Saya berkeinginan, berencana untuk selalu berziarah kubur di beliau setiap Jumat sore, Ustaz. Ada rutinitas seperti itu. Apakah itu dibenarkan dalam syariat, Ustaz? Demikian, jazakumullah khairan. sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, la tattakhidhu qabri ida. Ya. Jangan kamu menjadikan kuburanku sebagai id. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menafsirkan apa maksudnya jangan menjadikan kuburan sebagai id. Artinya
jangan kamu ya jadikan kuburan sebagai tempat yang kamu kunjungi di waktu yang telah ditentukan secara berulang-ulang, baik seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, dan berkumpul di sana. Maka ini menunjukkan tidak boleh kita khususkan setiap Jumat sekali atau setiap bulan sekali dengan waktu yang telah kita tentukan, ya. Ini tidak boleh, ya. Jadi gimana dong Ustadz? Iya, kita ziarah kubur silahkan. Ziarah kubur itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, memang betul. Rasulullah SAW sabda, zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah karena sesungguhnya ia mengingatkan kehidupan akhirat. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau ternyata Bapak berziarah kubur malah memperbaharui rasa sedih Bapak, karena Bapak sangat cinta kepada istri Bapak, akhirnya Bapak selalu ingin ziarah kubur ke istri. Nah, setiap ziarah kubur kesedihan Bapak jadi muncul lagi. Maka ini sangat tidak bagus, Pak. Ya. Hal seperti ini nantinya akan dikhawatirkan malah menjerumuskan kepada meratap nanti. Ya. Maka tentu kalau keadaannya seperti ini lebih baik kita nggak usah. Kita doakan saja dari kejauhan. Ya. Nanti kalau misalnya hati kita sudah tenang lagi, sudah biasa lagi, sekali-kali kita ziarah kubur silahkan. Ya. Untuk tujuannya apa? Tujuan kita berziarah kubur yang pertama yaitu mendoakan dia. Yang kedua adalah mengingat kehidupan akhirat. Ya, karena saudaraku, setiap orang yang kita cintai pasti akan suatu ketika akan meninggalkan kita atau ditinggal oleh kita. Itu pasti itu. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Silahkan kamu cintai orang yang kamu mau. Sesungguhnya kamu pasti akan berpisah suatu ketika nanti dengannya. Iya. Yang kita cintai baik itu istri kita, anak kita, siapapun, pasti kita akan berpisah. Kalau tidak dia duluan, kita yang duluan. Dan bersedih memang lumrah, tapi ketika berkepanjangan ini malah bermudarat untuk hidup kita, saudaraku. Ya. Nah ini Bapak maka perhatikan kalau misalnya berziarah kuburnya Bapak ke istri yang sudah meninggal malah memperbaharui kesedihan, lebih baik jangan, Pak. Ya. Bapak harus ingat ya bahwasanya orang sudah Allah takdirkan meninggal dunia semuanya. Ya, kewajiban Bapak adalah doakan dia supaya Allah ampuni dosanya, supaya Allah angkat derajatnya, supaya Allah masukkan ia ke dalam surganya. Lalu Bapak bersabar, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera menikah lagi, karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, Masya Allah, syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kesabaran untuk Bapak. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang kedua di layanan telepon. Mungkin sudah ada yang masuk, sudah ada yang menunggu. Halo, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Zahra dari Riau. Nah, silakan Ibu Zahra. Makasih. Nah. Ini Ustaz, ada seorang anak tetangga, anak lelaki, dia menikah dengan orang yang non Muslim, dan dia itu, istrinya itu sering menanyakan kepada saya masalah-masalah agama ini, dan alhamdulillah saya menjawab sesuai dengan apa yang saya dapat di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi saya memang orang kurang ilmu, Ustaz. Tetapi sebisa yang saya dapat, yang saya sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis, itu saya terangkan sama dia. Apakah hal ini dibenarkan karena saya awam dalam ilmu? Terus apa boleh pertanyaan kedua? Satu saja Ibu, mohon maaf karena masih banyak pertanyaan. Yang saya tanyakan tadi sebetulnya yang bertanggung jawab sama anak yang sudah masuk Islam ini siapa, Ustaz? Mereka itu sebenarnya baru pasangan muda, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama ibu, ya, untuk menjawab suatu ilmu, ya harus betul-betul dipastikan dan dicek kesahihan ya jawaban kita, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tentu merujuk kepada kitab-kitab para ulama, ya. Sebab ketika kita merujuk Al-Quran dan hadis tanpa merujuk pemahamannya terhadap ya kepada pemahaman para ulama yang kuat keilmuannya, terkadang kita salah faham dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kewajiban ibu adalah yang pertama, ibu harus kalau begitu ya berusaha untuk ya sering konsultasi dengan ustadz-ustadz yang ibu kenal di Riau sana, kuat keilmuannya, ya. Dan ibu juga harus rajin menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala supaya ketika ya anak ibu yang masya Allah baru masuk Islam ini bertanya, ibu bisa memberikan jawaban yang tepat dan pas, ya. Kemudian yang kedua, ibu coba perkenalkanlah anak ibu dengan salah satu ustadz yang ada di sana, ya, supaya bisa menjawab rasa haus dia untuk mengetahui hakikat agama din yang benar ini. Ibu misalnya telepon salah satu ustadz di sana, bilang bahwa ibu ingin silaturahim, ingin berkunjung, dan ceritakan keadaannya bahwa ibu punya anak yang baru masuk Islam, dia banyak bertanya dan yang lainnya, minta bantuannya kepada ustadz tersebut, ya, sehingga pada waktu itu bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan supaya dia lebih paham betul hakikat agama Islam, dinul Islam yang benar, ya. Adapun kemudian ibu menjawab dengan keterbatasan ilmu, ya, ibu juga belum paham betul tentang hakikat atau bagaimana tata cara yang memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, ya dikhawatirkan ibu kemudian salah menjawab. Kalau sudah salah menjawab, nanti ya yang tanggung jawab nanti ibu pada hari kiamat nanti itu, ya. Kecuali memang masya Allah, alhamdulillah, ibu memang sudah benar-benar mempelajari permasalahan yang dipertanyakan itu. Ibu sudah pelajari betul dari merujuk kitab-kitab para ulamanya, paham, atau pernah ibu misalnya duduk di majlis ta'lim dan pernah ustadz membahas tentang permasalahan itu sehingga ibu tahu jawabannya dengan benar, silahkan ibu ya untuk menjawabnya. Ya demikian bu ya. Yang jelas kita di dalam masalah agama ini harus ekstra hati-hati, ya. Jangan sampai kita berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Demikian. Nah. Ya baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Anda. Demikian untuk yang bertanya, ibu yang berada di Riau. Dan selanjutnya yang ketiga masih di layanan telepon. Silahkan. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Alif di Bawah, Ustaz. Silahkan Abu Alif. Ya Ustaz. Ya. Yang kita tanyakan mengenai apakah ada larangan untuk seseorang yang masuk masjid sholat ketika azan dikumandangkan, Ustaz. Karena saya melihat banyak orang yang masuk masjid itu dia menunggu nanti azan selesai baru mereka melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Apakah ada larangannya? Nah, baik. Ya, Iya. terima kasih banyak Pak Abu Alif, ditunggu jawabannya. Tentu itu tidak ada larangannya, tidak ada satupun hadis yang melarang demikian, ya. Maka kalau misalnya kita masuk masjid saat adzan berkumandang, kita langsung sholat tahiyat masjid, nggak masalah, silahkan. Mereka yang tidak segera sholat, barangkali mereka ingin mengumpulkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama menjawab adzan, baru kemudian setelahnya mereka sholat tahiyat masjid supaya dapat dua-duanya, mungkin maksudnya. Bukan artinya melarang ya orang untuk sholat tahiyat masjid, nggak dilarang sama sekali, ya. Karena ini butuh dalil, mana larangannya, tidak ada, ya. Apalagi pendapat yang paling kuat bahwa menjawab adzan itu hukumnya sunnah, ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali.
Wallahu a'lam. Nah, iya baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Baik, 3 pertanyaan di layanan telepon telah kami berikan kesempatan, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. Ya Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana kita bisa membedakan terhadap suatu doa, apakah itu doa yang kita panjatkan dan menurut Allah memang tepat buat diri kita, ataukah ternyata doa tersebut berupa istidraj. Di manakah kita mengetahui ilmunya Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya akhi, doa yang Allah kabulkan itu adalah memang sudah janji Allah. Ya, bahwasanya doa seorang mukmin itu pasti Allah kabulkan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istidraj itu biasanya berhubungan dengan masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kapan nikmat itu menjadi istidraj buat kita? Ketika nikmat itu semalah membuat kita lalai kepada Allah. Semakin banyak nikmat, semakin banyak kita lalai dari Allah, semakin kita jauh dari Allah, semakin kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau nikmat itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita menjadi orang-orang yang banyak ketaatannya kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Ya. Maka dari itu istidraj itu biasanya berhubungan dengan masalah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun ala ma'siyatih." Ya. Apabila kamu melihat Allah memberi kepada si hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, tuh lihat. Maka itu adalah hakikatnya kata Rasulullah istidraj. Berarti kapan disebut sesuatu itu istidraj? Yaitu ketika si hamba ini, ya, nikmat yang Allah berikan kepada dia itu malah menyebabkan ia tidak mau bertaubat kepada Allah, malah terus-menerus berbuat dosa, malah ia jauh dari Allah. Ya, maka ini hakikatnya istidraj, yang tentunya kelak kenikmatannya itu yang ia rasakan akan menjadi azab buat dia di dunia dan akhirat. Ya. Nah, ini mengerikan sekali saudaraku. Allahu a'lam. Nah, iya baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk penanya yang berada di Bogor. Masih kami ajukan kembali di layanan pesan singkat mengenai sebab-sebab doa tidak dikabulkan. Ustaz tadi sempat disinggung. Saya pernah mendengar bahwa hadis, salah satu hadis penyebab doa tidak dikabulkan ialah memiliki istri yang jelek akhlaknya tapi tidak diceraikan. Nah, jika boleh berdalil dengan seorang suami mengapa tidak menceraikan istri yang memiliki kriteria tersebut, yaitu dengan kesabaran Nabi Nuh yang mendakwahi istrinya sampai matinya, atau berdalih pula dengan takutnya anak-anak menjadi korban atas perceraian, apakah tetap mendapatkan ancaman tidak dikabulkannya doa? Tentunya pertama, ya, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, demikian pula Nabi Lut, itu adalah syariat, ya, para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dihapus oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, tujuan daripada rumah tangga adalah untuk masuk surga. Kalau ternyata kita punya pasangan yang jelek akhlaknya, buruk akhlaknya, disuruh sholat nggak mau, ya, dia juga lisannya, ya, selalu mencaci maki, melaknat, buruk dan yang lainnya, maka ini sangat berpengaruh nanti untuk anak-anak. Anak jadi jelek juga akhlaknya, buruk akhlaknya, ya. Demikian pula, ya, akan berpengaruh kepada agama suami, sehingga setiap hari, ya, si suami pun tidak bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berakibat akhirnya si suami jadi dayuth. Maksudnya bagaimana? Membiarkan si istrinya berbuat dosa sudah.
ya, karena si suaminya udah capek, udahlah, ya istri saya ini seperti ini banget, disuruh sholat nggak mau, ya, suruh puasa Ramadan juga males-malesan, ya, kalau disuruh melawan sama tetangga juga akhlaknya buruk. Akhirnya lama-lama suami mendiamkan, cuek, akhirnya dayuth. Sementara Rasulullah mengatakan tidak masuk surga dayuth itu, ya. Nah, ini sebetulnya pasangan seperti ini membahayakan agama kamu, ya, membahayakan akhirat kamu. Karena apa sih tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah bukan sebatas untuk memenuhi syahwat loh. Tujuan kita menikah itu supaya kita bersama-sama masuk surga, supaya kita bisa menjalankan perintah Allah dalam rumah tangga, ya. Allah mengatakan fa in khiftum alla yuqima hududallah, apabila kalian khawatir keduanya itu suami dan istri tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah, ya, fala junaha alaihi ma fi maftadat bih, ya, tidak mengapa antara keduanya dalam perkara yang ia telah berikan fidyah padanya. Ini berhubungan dengan masalah talak, ya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Maka dari itu kita, ya, harus kita pikirkan itulah masalah agama, yang itu yang kita pikirkan selalu, ya. Nah, sekarang kalau antum punya istri seperti itu, disuruh sholat nggak mau, sementara, ya, Imam Ahmad mengatakan orang yang nggak sholat, ya, kafir, murtad dari agama Islam. Sementara jumhur mengatakan kalau dia nggak sholat karena malas-malasan belum kafir, tapi dia sudah melakukan dosa besar banget. Terus gimana nanti pertanggungjawaban nanti kamu di hari akhirat? Belum lagi pengaruh dia kepada anak-anaknya. Nah, coba pikirkan baik-baik. Adapun, ya, yang dimaksud oleh kamu akhlak yang buruk, misalnya istrinya itu agak keras wataknya, ya, ya, kewajiban kamu sabar aja. Kewajiban kamu adalah bagaimana, ya, untuk bisa sabar terhadap gangguan istrimu itu. Kalau dia masih sholat, alhamdulillah, memakai jilbab, dia masih taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi masalahnya agak keras wataknya, ya, maka kamu pada waktu itu sabar. Kata Abu Darda, apa kata Abu Darda? Ya, bukanlah suami yang baik itu yang tidak pernah menyakiti istrinya, tapi suami yang baik itu adalah yang sabar menghadapi gangguan istrinya. Nah, ini yang berat nih. Ya, kalau nggak pernah nyakiti hati istri mungkin ada, tapi kalau yang sabar menghadapi gangguan istrinya, yang ini 1001 adanya. Ya, nah, demikian, Allahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz, sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya yang ajukan masih di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, saya pernah membaca yang katanya ini dinisbatkan kepada perkataan Umar bin Khattab, dan apakah sahih? Saya tidak peduli ketika saya berdoa Allah akan mengabulkan atau tidak. Nah, dari perkataan tersebut tentunya kita dalam berdoa sangat ingin sekali dikabulkan. Apakah perkataan Umar bin Khattab tersebut sahih, Ustaz? Saya pernah membahas atau mencari perkataan Umar bin Khattab ini, di mana saya belum sampai detik ini belum mendapatkan dari mana asalnya. Ya, cuma ini perkataan Umar bin Khattab ini masyhur sekali, dibawakan oleh banyak para khatib, ya, bahkan di Saudi pun juga masyhur ucapan ini. Bahkan saya cari-cari di internet pun, ya, para masyayikh yang ditanya tentang athar ini pun juga rata-rata menjawab, ya, tidak ditemukan, ya, asalnya dari mana, ya. Wallahu a'lam. Yang jelas perkataan Umar bin Khattab ini pertama memberikan kepada kita, kalau memang itu misalnya sahih, ya, memberikan kepada kita pemahaman bukan artinya kita tidak minta dikabulkan, bukan.
Tapi jangan sampai kita tergesa-gesa. Ya. Ketika beliau mengatakan inilah ahmilul hammal ijabah. Saya berdoa, yang aku bawa adalah bukan keinginan terbesarku diijabah, bukan. Ya, tapi keinginan yang terbesarku adalah merealisasikan doa itu sendiri. Kenapa kata beliau di akhirnya itu di situ dijelaskan ya. Kalau ini memang sahih dari Umar bin Khattab. Fa inna man ulhimad du'a fal ijabatu ma'ah. Karena orang yang sudah diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, ijabah itu pasti datang. Ijabah itu sudah pasti. Memang betul dalam hadis-hadis yang sahih bahwa doa seorang mukmin itu pasti diijabah, pasti. Allah pun dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan, ya, kalau kamu berdoa kepadaku, aku tidak akan ijabah. Enggak, Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti ijabah. Cuma masalahnya yang berhubungan dengan masalah waktu. Ya, kita seringnya mintanya tergesa-gesa, pengen cepat-cepat. Ya, ketika kita pengen cepat-cepat diijabah, nah disinilah yang menyebabkan kita sering akhirnya nggak ridho sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah berdoa, udah alhamdulillah. Ya, masalah ijabah udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Allah pasti ijabah. Dan teruslah berdoa dan terus berdoa. Nggak apa-apa. Ya, kita sangat dianjurkan untuk ngeyel dalam doa itu boleh dalam Islam. Tapi jangan sampai ya kita meninggalkan doa gara-gara kita merasa tergesa-gesa, lalu kita tinggalkan doa gara-gara itu, nggak boleh. Naam, ilhah dalam berdoa itu sangat dianjurkan sekali. Apa itu ilhah? Ilhah itu artinya terus-menerus ngeyel, minta lagi terus sama Allah sampai Allah ijabah, nggak masalah, itu bagus, itu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu ketika tergesa-gesa akhirnya kita meninggalkan doa. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Nah, kami beralih di layanan telepon, silahkan. Halo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Kadan, betul ya? Iya Ustaz. Iya, silahkan Pak pertanyaannya. Saya ingin bertanya Ustaz di luar tema Ustaz. Jadi bagaimana cara menggabungkan hadis? Yang pertama hadis Aisyah tentang sholat tarawih itu Ustaz yang 12 rakaat, khususnya tentang qobliyah zuhur dan ba'diyahnya Ustaz. Dengan hadis tentang yang disyariatkan disunahkan siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan setelahnya, itu Ustaz. Jadi bagaimana cara menggabungkannya? Apakah itu harus terpisah ataupun dua niat di dalam satu sholat Ustaz? Iya. Baik. Tunggu jawabannya Pak Kadan. Nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak bertabrakan. Sebab kalau kita mengamalkan hadis 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, ya, dan kita juga menjaga yang lainnya, 2 sebelum subuh dan 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Karena kan ya Aisyah menyebutkan bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat, ya, maka akan dibangunkan untuknya surga. Apa istana, apa rumah di surga. Apa itu? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Lalu ada dalam hadis lagi mengatakan siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, maka Allah haramkan dia dari neraka. Nah, kalau kita amalkan yang 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, sudah otomatis kita pun mengamalkan yang 12 rakaat tadi.
plus ditambah lagi ya keutamaan yang kedua tadi. Jadi tidak bertabrakan sama sekali. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak mengamalkan yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, ya bukan 2 rakaat dengan 2 niat, salah. Pemahaman seperti ini tidak ada satupun ulama yang memahaminya. Ya, tapi maksudnya 4 rakaat betul, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah zuhur 4 rakaat, kemudian setelah salat zuhur 4 rakaat lagi, 2 salam, kemudian 2 salam lagi. Ya. Maka kalau kita amalkan yang 4-4, berarti kita pun sudah otomatis mengamalkan 4-2, yang 12 rakaat yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Bahkan kita mendapatkan nilai lebih lagi dari ya keutamaan tadi. Berarti kita sudah dapat 2 keutamaan luar biasa. Demikian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.